Pada video kali ini kita akan belajar memahami perbandingan senilai. Nah, pada tujuan pembelajaran di sini, jadi pada video kali ini akan membahas mengenai apa itu memahami perbandingan senilai, kemudian memahami bentuk umum fungsi dari perbandingan senilai, dilanjutkan dengan menentukan fungsi yang merupakan perbandingan senilai dan yang bukan senilai, dan yang terakhir akan membahas menyusun persamaan perbandingan senilai. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu di video kali ini. Kita awali dengan apa itu perbandingan senilai. Nah, sebagai ilustrasi cerita, di sini Kadek Aksa sedang mengganti air pada akuariumnya. Setiap 2 menit, air yang terisi mencapai ketinggian 4 cm. Berapakah ketinggian air setelah 12 menit? Nah, untuk ini, analogi berpikir, jadi di sini tentunya kalian akan sebagai langkah dasar mungkin akan membuat tabel di mana terdapat menit dan ketinggian air. Nah, untuk ketinggian airnya sendiri akan meningkat 4 cm selama 2 menit. Jadi setiap 2 menit akan naik 4 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapa ketinggian setelah 12 menit? Nah, tentunya di sini kalian akan mulai bertahap mencari dari 2 menit, 4 menit, 6 menit, hingga menjadi 12 menit. Dan akan mencapai atau dapat menjawabannya adalah 24 cm. Nah, kalau kalian perhatikan ini, analogi berpikirnya, jika menitnya bertambah, maka ketinggian airnya juga mengalami perubahan atau pertambahan nilai. Sehingga kalau dibuat dalam diagram garisnya, maka akan berbanding lurus antara menit dan ketinggian airnya. Nah, jadi di sini apa yang bisa kita simpulkan adalah perbandingan senilai itu adalah perbandingan dua variabel atau lebih yang dimana jika salah satu variabelnya nilainya bertambah, maka variabel yang lainnya juga akan bertambah. Nah, jadi di sini di analogi berpikirnya, ketika menitnya bertambah, maka ketinggian air juga akan mengalami pertambahan nilai. Nah, inilah yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Kemudian kita lanjut dengan pemaparan berikutnya mengenai bentuk fungsi dari perbandingan senilai. Kita ambil contoh yang tadi, di mana ada anak yang mengisi atau mengganti air. Ya. Nah, jadi dari soal ini, maka kita bisa asumsikan ketika menuangkan air ke dalam akuarium dengan kecepatan yang tetap, jadi air yang keluar itu kecepatannya tetap, maka bisa berlaku hubungan antara ketinggian air itu sama dengan kenaikan ketinggian air per menit dikali waktu. Nah, untuk memudahkannya, jadi dalam matematika, bentuk fungsi ini maka kita mengganti dengan sebuah variabel. Nah, karena di sini ada 3, jadi ada ketinggian air, kemudian ada kenaikan ketinggian air dan waktu, maka kita di sini misalkan dengan menggunakan 3 variabel berbeda. Nah, jadi untuk ketinggian air, kita menggunakan Y, kemudian kenaikan ketinggian air per menitnya A, dan waktunya kita pakai X. Kenapa kita harus belajar atau menentukan fungsi ini? Tentunya ini akan membantu dalam menemukan jawaban dengan cepat. Jadi, jika kalian tadinya menggunakan tabel, mencarinya bertahap seperti itu ya, bertahap. Nah, dengan menggunakan bentuk fungsi ini akan memberikan atau mengurangi waktu untuk menemukan jawaban tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam bentuk soalnya. Berarti di sini ketinggian soal yang diketahui di soal adalah ketinggian air yang sudah ada di sana adalah 4 cm.
Kemudian kenaikan air per menitnya itu belum diketahui dan waktunya itu diketahui adalah 2 menit. Nah, dari di sini kita lanjutkan. Maka 4 sama dengan A kali 2. Hasilnya sama dengan 4 sama dengan 2A. Maka nilai A di sini itu sama dengan 4 kita akan bagi dengan 2. Sehingga nilai A sama dengan 2. Nah, 2 ini adalah ketinggian air per menit. Sehingga ketinggian air setelah 12 menit, jadi tinggal kita kalikan dengan 2. Maka kita akan dapat langsung jawabannya adalah 24 cm. Nah, jadi bentuk fungsinya di sini bisa kita gunakan yaitu Y sama dengan A kali X. Nah, ini. Jadi dari sini kalian ingat atau mengingat kembali bahwa bentuk fungsi perbandingan senilai itu rumusnya adalah Y sama dengan A kali X. Nah, untuk variabel yang lain juga boleh kalian bisa gunakan huruf yang lain, tetapi bentuk fungsinya sama dengan Y sama dengan A kali X. Seperti itu. Nah, selanjutnya, dari pemahaman tadi, bentuk fungsinya dari perbandingan senilai Y sama dengan A kali X. Nah, kita akan lanjut dengan membandingkan manakah perbandingan senilai dari dua bentuk soal di layar ini. Soal yang pertama, sebuah mobil melaju dengan Y kilometer selama X jam dengan kecepatan 50 km per jam. Sedangkan soal yang kedua, itu 5 liter air galon dibagi kepada X orang, setiap orangnya mendapatkan Y liter. Nah, kita harus membedah atau menganalisis dulu yang manakah nanti perbandingan senilai. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, dari soal pertama ini, maka kita harus ingat lagi konsep tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Maka di sini bisa kita asumsikan bahwa jarak, rumusnya adalah kecepatan kali waktu. Nah, di sini, Y itu merupakan jarak. Kenapa? Karena mobil melaju dengan Y kilometer. Jarak satuannya kilometer. Kecepatannya 50 km per jam dan waktunya adalah X. Kita ganti persamaannya, maka menjadi Y sama dengan 50 kali X. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan 50 X. Nah, dari ini kita bawa kembali ke bentuk fungsi perbandingan senilai. Nah, bentuk fungsi perbandingan senilai itu sama dengan Y sama dengan A kali X. Nah, karena bentuknya sama, maka pernyataan soal pertama ini merupakan soal dari perbandingan senilai. Nah, sedangkan persamaan soal yang kedua, dari soal kedua ini kita analogikan, jatah air itu sama dengan banyaknya air dibagi banyaknya orang. Jatah air di sini berarti Y sama dengan banyaknya air adalah 5 liter dibagi X orang. Nah, kalau ini kita bawa dalam bentuk fungsi perbandingan senilai, maka bentuknya tidak sama. Nah, ini adalah contoh soal dari bukan perbandingan senilai. Seperti itu. Berikutnya, di sini kita akan lanjut materinya mengenai menyusun persamaan perbandingan senilai di mana bentuk fungsinya adalah Y sama dengan A kali X. Kita mulai dari pertanyaan. Diketahui Y berbanding lurus. Nah, kata berbanding lurus, maka ini mengarah pada perbandingan senilai. Diketahui Y berbanding lurus dengan X. Ketika X sama dengan negatif 3, maka Y sama dengan 12. Nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Kemudian, tentukan nilai Y ketika X sama dengan negatif 6. Nah, maka di sini kita mulai dulu menentukan bentuk fungsinya dulu. Kita masukkan fungsinya, jadi Y itu sama dengan A kali X. Nah, melalui apa yang sudah diketahui di soal,
kita tinggal substitusi atau mengganti apa yang sudah diketahui. Di sini, nilai Y sudah diketahui sama dengan 12. Sedangkan X itu negatif 3. Kita tulis, jadi 12 sama dengan A kali negatif 3. Nah, jadi di sini nilai A-nya belum diketahui. Ya. Jadi Y itu 12, X-nya negatif 3. Selanjutnya, 12 sama dengan A kali negatif 3 itu sama dengan negatif 3A. Sehingga nilai A sama dengan 12 dibagi negatif 3. Maka nilai A sama dengan negatif 4. Nah, setelah kita menemukan persamaan ini, selanjutnya kita baru mencari pertanyaan terakhirnya. Kemudian tentukanlah nilai Y ketika X sama dengan negatif 6. Kita masukkan persamaan perbandingan senilainya, jadi Y sama dengan AX tadi. Nah, di sini nilai A-nya kita akan mengganti dengan negatif 4 yang sudah ditemukan tadi. Sehingga kita bisa tulis Y sama dengan negatif 4 kali X. X di sini sekarang nilainya adalah negatif 6. Jadi kita substitusi nilai X-nya sama dengan negatif 6. Selanjutnya tinggal kita kalikan. Bilangan negatif kali bilangan negatif, maka menghasilkan bilangan positif. Sehingga 4 kali 6, maka Y sama dengan nilainya adalah 24. Seperti itu. Nah, sebagai latihan soal perbandingan senilai, ada pertanyaan, diketahui Y berbanding lurus dengan X ketika X sama dengan negatif 6, maka Y sama dengan 18. Nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan, kemudian tentukanlah nilai Y ketika X sama dengan negatif 4. Nah, ketika kalian sudah menemukan jawabannya, tulis di kolom komentar.